Nah cuman tetap mereka balik lagi ke bundaran yang sama. Tapi kali ini ada kakek-kakek di situ pakai baju lurik. Tau baju lurik nggak lo? Enggak. Kayak baju Jawa coklat garis-garis gitu. Oh, Kebayang iya, nggak sih? Nah si kakek-kakek ini bawahannya kain, terus mukanya pucet, duduk di bundaran itu. Joko yang nyetir dan ngelihat kakek-kakek ada di bundaran itu, ya dia makin merinding dong. Iya. Dia makin takut, dia nggak berani nyamperin kakek-kakeknya. Makanya dia langsung tancap gas, dia ambil jalan terakhir, karena tadi lewat barat lewat timur nggak bisa, dia ambil lewat jalan selatan tuh, jalan Sains. Iya. Tapi pas dia setelah ngambil lewat jalan Sains itu, dia balik lagi ke bundaran itu, Tetap keputar-putar. tetap ke situ. Dan di situ kakek-kakeknya masih ada di bundaran itu duduk. Si Joko udah mulai mikir, wah ini nggak beres banget nih. Si Dias pun yang tadinya cengengesan itu udah mulai diem tuh. Panik ya. Udah panik, udah mulai panik ya Joko. Akhirnya Joko dan Dias coba berhentiin motor, mereka turun dari motornya dan nyamperin si kakek-kakek itu. Si Joko kayak agak berlutut gitulah depan kakek-kakek ini, bilang kayak, "Nuhun sewu mbah, minta maaf, maafin teman saya tadi, teman saya nyanyi-nyanyi kayak gitu mestinya nggak boleh. Ya. Kita janji nggak ngelakuin kayak gitu lagi, bla bla bla, minta ampun segala macem." Nah tapi di situ kakek-kakek ini diem aja, dan tiba-tiba kakek-kakek ini berdiri, terus nunjuk ke arah belakang Dias dan Joko. Di situ Joko dan Dias sontak nengok ke belakang, dan mereka berdua ngeliat itu ada banyak banget sampai kayak puluhan, kayak arwah korban bekas penjajahan. Anjing. Dan yang di paling depan itu mereka ngeliat kayak ada sosok cowok gitu, tapi kepalanya putus, dan kepalanya itu dibawa pakai tangan gitu loh. Anjir. Terus di sebelahnya itu kayak ada ibu-ibu pakai baju Jawa ngerangkak gara-gara kakinya putus. Sisanya di belakangnya tuh kayak ada puluhan arwah-arwah yang kayak badannya bolong-bolong kena tembak, berdarah-darah, mukanya hancur. Sampai kayak semua arwah-arwah ini tuh jalan ngedeket ke arah bundaran itu. Mampus. Begitu ngelihat makhluk-makhluk itu, Joko tuh kayak udah panik banget, kayak anjrit, gimana nih gitu kan. Terus Joko tuh coba nengok ke Dias, dan ternyata dia sudah nggak ada di samping dia. Kabur gitu. Nah, si Joko tuh ngelihat si Dias itu udah kayak agak jauh gitu, udah naik motor dan ninggalin Joko. Anjir. Bangsat banget kan. Si Joko makin panik dong, dia makin takut, merinding parah banget. Dan gak lama si Joko ini ngelihat si Dias yang udah ninggalin dia balik lagi ke bundaran tempat Joko masih berdiri itu. Oke. Ibaratnya tuh kayak si Dias ini masih gak diizinin buat pulang gitu loh. Nah gara-gara itu kayak si Joko tuh langsung berlutut megangin kaki si kakek-kakek itu. Bahkan si Dias juga ikutan berlutut kayak mohon-mohon, nangis-nangis, karena kayak ya mereka udah gak tahu, udah disesatin berkali-kali. Mereka minta kayak, mereka cuma pengen pulang gitu loh, kayak makanya mereka mohon-mohon gitu kan. Dan tanpa ngomong apa-apa, si kakek-kakek ini tiba-tiba nunjuk ke arah jalan pertama kali mereka masuk, yang arah dari timur. Langsung tuh Joko sama Dias lari ke motor, mereka langsung tancap gas, cabut, dan akhirnya bener lah, untungnya mereka bisa balik ke kosan. Tapi ya nggak bisa bohong, mereka juga tetap takut. Dan bahkan artikel yang seharusnya mereka terbitin besok nggak jadi diselesain, saking mereka udah takut banget sama apa yang mereka alamin malam itu. Dan mereka nggak berani buat naikin cerita itu di Mading. Anjir. Lagian nekat banget, gila. Mungkin dia emang ngerasa gregetan kali kalau misalnya dia nulis Mading tapi nggak berdasarkan kisah nyata dia sendiri kan. Makanya dia nekat kayak gitu. Nah iya, makanya gue tuh cukup percaya kalau misalnya kampus Lolo pada tuh ada mitos atau pamali atau larangan apa tuh, udah ikutin aja. Karena kalau misalnya lu kenapa-napa, saya mau tanggung jawab coba.